Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial fisika di kelas 10. Nanti anak-anak harapan Ibu di sini anak-anak semuanya paham apa yang Ibu sampaikan sampai selesai ya. Baiklah anak-anak. Sini Ibu akan menjelaskan mengenai momentum. Untuk itu, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa saja bagiannya itu. Yaitu di part 4 ini ada submaterinya tumbukan. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Tujuannya di sini anak-anak memahami konsep tumbukan sebagai penerapan impuls dan momentum dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai hukum kekekalan momentum. Dan di sini pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tumbukannya anak-anak. Di mana tumbukan ini anak-anak materi lanjutan dari impuls dan momentum ya. Tumbukan itu adalah peristiwa tabrakan antara dua jenis benda karena adanya gerakan. Itulah dia anak-anak tumbukan. Jadi anak-anak peristiwa tumbukan ini sangat umum terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya. Tumbukan itu kan tabrakan, ya kan? Jadi di sini dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat kejadian tumbukan ya kan anak-anak. Contohnya misalnya tumbukan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temukan, salah satunya adalah tumbukan antara dua atau lebih kelereng saat kita bermain dengan teman ya. Misalnya di sini kita perhatikan, ini misalnya dua atau lebih kelereng ya saat kita bermain dengan teman kita. Jadi kita bermain kelereng. Jadi situ terjadi kelerengnya saling bertumbukan atau saling bertabrakan. Itu dia. Jadi anak-anak pada tumbukan ini ada dua hukum yang berlaku, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Itu dia. Baiklah anak-anak, jadi di sini pada peristiwa tumbukan ini anak-anak dapat kita pahami seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan. Tumbukan ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada dia tumbukan lenting sempurna. Bagaimana dia ini tumbukan lenting sempurna ini? Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana dia. Di tumbukan lenting sempurna ini adalah peristiwa tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Artinya di sini anak-anak, artinya di peristiwa tumbukan ini di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, artinya di sini tidak ada energi yang hilang ketika tumbukan terjadi. Jadi di sini tidak ada energi yang hilang ketika terjadinya tumbukan, itu maksudnya. Sehingga di tumbukan lenting sempurna ini anak-anak juga dia berlaku dua hukum, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik.
Sedangkan untuk nilai koefisien restitusinya itu adalah 1, atau di sini E sama dengan 1. Jadi nilai koefisien restitusinya sama dengan 1 atau adalah 1, itu dia. Coba kita perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah gambar atau ilustrasi ya. Di sini Ibu akan jelaskan ilustrasinya. Perhatikan di sini. Di sini ada benda satu bergerak dengan kecepatan ya. Benda satu ini bergerak dia dengan kecepatan yaitu disimbolkan dengan P1, dan benda dua ini bergerak dengan kecepatan P2 yang disimbolkan dengan P2. Itu dia. Dengan waktu tertentu, kedua benda tersebut ini dia saling bertupurukan. Waktu yang tertentu, keduanya saling bertupurukan. Setelah keduanya anak-anak bertupurukan, maka kedua benda tersebut itu terpental yang arahnya berlawanan. Nah, di sini udah jelaskan. Jadi benda satu dengan benda dua yaitu saling terpental dia dengan berlawanan arah. Dengan gerak yang semula. Di sini udah jelaskan, ini ada dia sebelum terjadi tumbukan benda satu dengan benda dua. Ini setelah dia tumpukan. Ini dengan waktu yang telah waktu tertentu. Setelah dia bertumbukan, kemudian saling terpental, saling berlawanan arah dengan geraknya semula, itu maksudnya anak-anak. Untuk tumbukan lenting sempurna ini anak-anak dia berlaku rumus atau persamaannya. Coba kita perhatikan di sini, di mana massa M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Dimana di sini anak-anak Ibu jelaskan M-nya itu adalah massa benda. Kita buat aja dia massa benda 1 dikali kecepatan 1 ditambah massa benda 2 atau kecepatan benda 2 sama dengan ini massa 1 P1 ini adalah sebelum terjadi tumbukan ya anak-anak, sama dengan massa M1 dikali P1 aksen. Jadi di sini ada sedikit perbedaannya, yang dimana dia kalau dia di sini ada tanda aksennya itu setelah terjadi tumbukan ya anak-anak. Baiklah, di sini Ibu jelaskan massa benda 1 dikali kecepatan benda 1 aksen ditambah massa benda 2 dikali kecepatan benda 2 aksen. Jadi aksen itu menandakan setelah terjadi dia tumbukan. Kemudian anak-anak persamaannya di mana kecepatan satunya minus kecepatan 2 sama dengan kecepatan 2 aksen minus kecepatan 1 aksen. Sama dia tadi sebelum terjadi tumbukan dan sesudah terjadi tumbukan. Di sini ada keterangannya, udah jelas nampak ya kan anak. Massa benda itu ya bersatuan kilogram, Pi atau kecepatan bendanya meter per sekon ya. Baiklah anak-anak, itulah dia untuk tumbukan lenting sempurna. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jenis tumbukan itu kan ada 3. Yang pertama tumbukan lenting sempurna udah Ibu jelaskan. Yang kedua atau bagian B-nya ada dia tumbukan lenting sebagian. Bagaimana ini tumbukan lenting sebagian ini anak-anak? Tumbukan lenting sebagian ini adalah peristiwa tumbukan yang terjadi antara 2 atau lebih benda, di mana di sini energi kinetiknya berkurang selama terjadi tumbukan. Jadi di sini maksudnya peristiwa tumbukan ini terjadi antara dua benda ya. 2 benda
atau lebih dari 2, di mana di sini dia energi kinetiknya ini tidak ada maksudnya. Jadi di sini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, itu maksudnya ya. Yang artinya anak-anak dari peristiwa tumbukan ini pada lenting sebagian ini, setelah terjadi tumbukan, jumlah energi kinetik kedua bendanya jauh lebih kecil dari sebelum tumbukan. Itu dia maksudnya. Pada lenting sebagian anak-anak dia hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi di sini hukum kekekalan energi kinetik ini tidak berlaku. Biarpun di sini Ibu buat, tetapi yang di tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja. Sedangkan untuk hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku ya, karena dia di sini kan sudah dijelaskan pada peristiwanya. Karena di energi kinetiknya itu berkurang atau sangat kecil, itu dia. Sehingga dan anak-anak di sini kita lihat nilai koefisien restitusinya lebih besar dari 0 dan lebih kecil 1, itu maksudnya lebih besar lebih besar dari 0 dan lebih kecil 1, itu maksudnya. Perhatikan anak-anak di sini ada sebuah gambar atau ilustrasinya. Kita perhatikan. Misalkan di sini anak-anak pemantulan sebuah bola pada lantai. Misalnya pemantulan bola pada lantai, atau bola yang jatuh dari ketinggian. Kita buat ketinggiannya H atau H1 kita buat ya. Sehingga dipantulkan dengan ketinggian H2 misalnya, atau H aksen bisa, berarti dia sebelum terjadi pemantulan dengan sesudah terjadi pemantulan, itu maksudnya. Maka nilai koefisien restitusinya itu bisa kita buat dengan simbolnya E sama dengan akar dari H aksen per H. Berarti dia H aksen itu kan aksennya itu menandakan sesudah terjadi tumbukan, berarti sesudah terjadi tumbukan dan sebelum terjadi tumbukan. Coba kita lihat di sini untuk persamaan tumbukan lenting sebagian ini. Ini hanya kita menggunakan, karena dia menggunakan hukum kekekalan momentum, kita masukkan massa M1 dikali P1 ditambah M2 kali P2 sama dengan M1 kali P1 aksen ditambah M2 kali P2 aksen. Di mana di sini massa benda satunya dengan itu dikalikan dengan kecepatan satunya ditambah massa benda 2 dikali kecepatan benda 2. Ini terjadi sebelum dia menyentuh, seperti contoh bola tadi kan, bola dengan lantai atau ketinggiannya, berarti sebelum terjadi tumbukan atau sebelum terjadi menyentuh tanah ya kan. Ini setelah terjadi tumbukan ya. Sehingga untuk P2 aksennya dikurang P1 aksen sama dengan koefisien restitusi tutup kurung kecepatan 1 dikurang kecepatan 2. Inilah dia untuk persamaan lenting sebagian. Mudah-mudahan anak-anak untuk jenis tumbukan yang kedua dapat kalian pahami dan dapat dimengerti. Ibu lanjut ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi di sini yang jenis tumbukan yang terakhir atau yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Bagaimana ini tumbukan tidak lenting sama sekali? Coba kita perhatikan di sini sudah Ibu buat ilustrasinya. Di sini kan dia tidak lenting sama sekali. Berarti
anak-anak di sini terjadi apabila dua buah benda setelah tumbukan itu menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Sebelum tumbukan ini dia. Terjadi apabila dua buah benda setelah tumbukan menjadi satu, setelah tumbukan itu menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Jadi di sini anak-anak terjadi setelah kedua benda sama, ya, setelah kedua bendanya sama. Jadi di sini anak-anak berlaku dia hukum kekekalan momentum, ya. Dan di tumbukan lenting tidak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Cuman dia berlaku hanya hukum kekekalan momentum, itu aja ya. Karena kenapa dia tidak memiliki hukum kekekalan energi kinetik? Karena di sini bendanya ini mengalami kehilangan energi kinetik, itu aja ya. Dan untuk nilai koefisien restitusinya itu 0 ya, sama dengan 0. E-nya ini sama dengan 0. Sehingga dapat kita rumuskan atau kita lihat persamaannya di mana M1 Pi1 ditambah M2 Pi2 sama dengan, kita buka kurung, M1 ditambah M2 tutup kurung kali Pi1 aksen. Ini sebelum terjadi tumbukan dan yang Pi1 aksennya setelah terjadi tumbukan. Pi1 aksen sama dengan M1 dikali Pi1 ditambah M2 kali Pi2 per M1 ditambah M2. Pi1 aksen sama dengan Pi2 aksen sama dengan Pi1. Sehingga nilai koefisien restitusinya sama dengan minus delta Pi aksen per delta Pi aksen sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena seperti tadi yang udah Ibu katakan, nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 0 karena dia tidak lenting sama sekali. Di sini dapat kalian lihat keterangannya di mana massa benda itu satuannya kilogram, kecepatan meter per sekon, koefisien restitusi tidak memiliki satuannya. Untuk lebih jelasnya anak-anak, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Yang pertama di sini, diketahui sebuah balok dengan massa 2 kg dalam keadaan diam ditumbuh oleh sebuah balok yang lain yang massanya 3 kg dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi di sini jenis tumbukan ini tidak elastis sempurna, berarti dia tidak lenting sempurna. Jadi kita mencari berapakah kecepatan balok setelah tumbukan. Karena anak-anak di sini dia tidak lenting sempurna, berarti nilai koefisien restitusinya sama dengan 0. Kalau dia tadi 0, berarti Pi1 aksen sama dengan Pi2 aksen sama dengan 0. Di mana Pi1 aksen sama dengan Pi2 aksen sama dengan Pi1 aksen. Jadi nanti kita masukkan di sini Pi1 aksennya 0 ya. Kita anggap ini nilai dari koefisien restitusinya. Kita buat seperti biasanya, diketahui M1 2 kg, M2-nya 3 kg, Pi1-nya 0, sedangkan Pi2-nya 5 meter per sekon. Jadi kita mencari kecepatan aksennya atau Pi aksennya setelah tumbukan, berarti ya, berapakah kecepatan balok setelah tumbukan. Kita masukkan untuk rumus mencari tidak lenting sama sekali, berarti M1 Pi1 ditambah M2 Pi2 sama dengan M1 Pi1 ditambah M2 Pi2. Kita masukkan M1 tambah M2
kurung Pi aksen sama dengan M1 kali Pi1 tambah M2 kali Pi2. Tadi massa satunya 2, massa 2-nya 3. Kita masukkan sini kali Pi aksen sama dengan massanya 2, kecepatan satunya tadi 0, ditambah massanya 3 dikali kecepatan 2-nya 5. Jadi ini kita jumlahkan menjadi 5 pi aksen sama dengan kita kalikan 15. Nah, pi aksen sama dengan 15 per 5, hasilnya 3 meter per sekon. Jadi, kecepatan balok setelah tumbukan adalah 3 meter per sekon. Mudah-mudahan anak-anak contoh soal yang pertama dapat kalian pahami. Yang kedua, sebuah bola bermassa berbeda, bergerak berlawanan, saling bertumbukan. Bola A bermassa 2 kg dan bola B bermassa 3 kg. Jika kecepatan masing-masing adalah 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon, berapakah kecepatan masing-masing setelah tumbukan lenting sempurna terjadi? Seperti biasa, diketahui massa A atau bola A 2 kg, kecepatan A-nya 6 meter per sekon, massa B-nya 3 kg, kecepatan B-nya 4 meter per sekon. Sini kita mencari kecepatan A aksennya, berarti dia setelah tumbukan. Pi B aksennya. Nah, kita masukkan massa A dikali kecepatan A ditambah massa B dikali kecepatan B sama dengan massa A kali kecepatan A aksen ditambah massa B kecepatan B aksen. Kita masukkan 2 kali 6, massa B-nya 3, kecepatannya 4 sama dengan massanya 2 Pi A aksen ditambah massa B-nya 3 Pi B aksen. Kita kalikan 12 ditambah 12 sama dengan 2 Pi A aksen ditambah 3 Pi B aksen. Nah, kita terjumlahkan ini 24 sama dengan Pi A aksen ditambah 3 Pi B aksen. Berarti di sini kita pindahkan 2 Pi A aksen ditambah 3 Pi B aksen sama dengan 24. Jadi di sini kita simpan aja dulu ya anak-anak. Setelah itu kita masukkan rumus mencari ini lenting sebagian ini ya anak-anak. Kita masukkan rumusnya untuk mencari lenting sebagian. Pi A dikurang Pi B atau kecepatan A dikurang kecepatan B sama dengan kecepatan B aksen dikurang kecepatan A aksen, di mana kecepatannya 6 dikurang 4 sama dengan Pi B aksen dikurang Pi aksen. Pi A aksen sama dengan Pi B aksen minus 2. 2 Pi aksen ditambah, kita masukkan yang tadi, yang ini, kita masukkan ke sini, 2 Pi aksen ditambah 3 Pi B aksen sama dengan 24. Jadi 2 buka kurung Pi B aksen dikurang 2 tutup kurung ditambah 3 Pi B aksen sama dengan 24. Jadi 5 Pi B aksen sama dengan 24 minus 2 hasilnya. Kita kurangkan baru kita bagikan. Hasilnya 4,4 meter per sekon. Inilah dia nilai Pi B aksennya. Sekarang Pi A aksennya. Jadi Pi aksen sama dengan Pi B aksen dikurang minus 2, dikurang 2 sama dengan 4,4 dikurang 2 hasilnya 2,4 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah 2,4 meter per sekon dan 4,4 meter per sekon. Itulah dia untuk contoh soal yang kedua ya anak-anak. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan teliti. Ibu lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga, kita perhatikan 2 buah benda massanya sama, bergerak
saling mendekati satu sama lain dengan kecepatan masing-masing 8 meter dan 10 meter per sekon. Jika kecepatan benda 2 setelah tumbukan adalah 5 meter per sekon, maka berapakah kecepatan benda 1 setelah tumbukan? Jadi kita buat untuk massa 1 sama dengan massa 2 sama dengan massa. Jadi di sini dua buah benda massanya sama. Jadi di sini kita hanya mencari, di sini hanya diketahui kecepatannya saja. Kecepatan yang pertama 8 meter per sekon, yang kedua 10 meter per sekon. Kecepatan dua aksennya 5 meter per sekon. Jadi kita mencari kecepatan P1 aksennya saja setelah tumbukan. Kita masukkan M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Massa tutup kurung P1 ditambah P2 sama dengan massa buka kurung P1 aksen ditambah P2 aksen tutup kurung. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Sini untuk kecepatannya 8 meter per sekon ditambah kecepatan 2-nya 10 meter per sekon sama dengan P1 aksen ditambah 5. Jadi kita jumlahkan 18 sama dengan P1 aksen ditambah 5. P1 aksen kita bagikan menjadi 18 bagi 15 yaitu 3,6 meter per sekon. Jadi anak-anak, kecepatan benda 1 setelah tumbukan adalah 3,6 meter per sekon. Itulah dia anak-anak untuk pembahasan contoh soal untuk tumbukan, yaitu tumbukan dan jenis-jenis tumbukannya. Di sini anak-anak ibu buat tugas, ibu mohon dapat kalian kerjakan ya, ibu bacakan tugasnya. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter. Koefisien restitusi tumbukan antara bola dengan lantai adalah 0,9. Hitunglah tinggi pantulan maksimum setelah bola itu membentur lantai sebanyak 2 kali. Yang kedua, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 3 meter dan memantul kembali setinggi 2,5 meter. Hitunglah koefisien restitusinya. Berarti kita mencari E-nya. Yang ketiga, sebuah bola bermassa 4 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter per sekon dan mengalami tumbukan elastis sepusat dengan bola bermassa 2 kg yang jumlah gerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Hitunglah kelajuan masing-masing bola setelah tumbukan. Itulah dia anak-anak untuk tugasnya, mudah-mudahan dapat kalian kerjakan dari contoh soal yang ibu berikan dan bersamanya. Jangan lupa anak-anak untuk ditonton sampai habis. Cukup sampai di sini dulu penjelasan ibu. Misalnya kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan, mohon maaf dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.